Ya, topik kita adalah tujuan, metode, dan sistematika penelitian ya. Ini tiga komponen terakhir. Tujuan itu letaknya setelah pertanyaan penelitian, sebelum kerangka literatur, kajian literatur dan kerangka teori. Kemudian metode dan sistematika itu letaknya paling terakhir. Metode itu setelah teori, kemudian sistematika setelah metode, sistematika penelitian. Nah, ini akan kita bahas ya. Kita awali dengan tujuan penelitian. Kalau Anda baca skripsi, tujuan penelitian itu kan sebenarnya ya ada secara praktis, ada tujuan akademis, itu template lah, ya kan. Dan kebanyakan mahasiswa yang menulis skripsi, bagian tujuan penelitian ini memang ditulis template aja, jadi niru aja. Ya selama ini nggak masalah, tapi sebenarnya kita kan jangan membenarkan yang biasa kan, membenarkan yang biasa, karena membenarkan kebiasaan, kebiasaan itu belum tentu betul kan. Jadi kita harus membiasakan yang benar. Jadi yang benar sebenarnya adalah di tujuan penelitian itu kita tunjukkan sebenarnya penelitian kita itu kontribusinya seperti apa. Ya, saya bilang sekali kepada Anda di awal bahwa tujuan penelitian itu adalah penelitian itu adalah alatnya ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuannya. Ilmu pengetahuan itu untuk apa? Untuk memajukan manusia, ya, dengan subdisiplin masing-masing. Ya, kalau kita ilmu politik itu saja tujuan kita adalah memperbaiki kekuasaan yang ada, gitu ya. Nah, tujuan penelitian di sini sebenarnya setidaknya untuk level skripsi itu bisa dibagi jadi tiga jenis. Pertama deskriptif. Yang pertama deskriptif itu adalah ketika si peneliti menjelaskan penelitian yang dilakukan itu udah pernah diteliti orang lain, tapi dia menggunakan data yang baru. Nah, ini paling sering lah dilakukan. Misalkan Anda meneliti tentang strategi pemenangan, ya itu kan di mana-mana udah ada. Ya, tapi mungkin di daerah yang Anda teliti, pada waktu yang Anda putuskan untuk Anda teliti, itu mungkin belum ada yang melakukan gitu. Jadi Anda memilih untuk melakukan hal tersebut. Ya, misalkan selama ini strategi pemenangan yang ada misalkan di Jakarta udah diteliti, di Medan udah diteliti, di Samosir udah diteliti, di Padang udah diteliti. Nah, Anda menemukan misalkan di Langkat nih belum diteliti. Jadi saya mau meneliti di Langkat. Spesifiknya misalkan Pilkada 2020. Nah, itu masuk kategori deskriptif. Jadi kita meneliti sesuatu yang sudah pernah diteliti orang lain, tapi kita menggunakan data yang baru. Naik sedikit levelnya dari deskriptif adalah eksplanatif. Eksplanatif itu ketika si peneliti meneliti penyebab mengapa suatu fenomena muncul. Jadi dia mencoba lebih dari melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi mencoba ini seperti apa ya? Seperti melanjutkan penelitian orang lain yang sudah ada sebenarnya. Jadi penelitian itu kan sebenarnya tidak pernah berakhir ya. Makanya kadang-kadang di penelitian itu ada bagian atau deskripsi tesis disertasi atau jurnal, itu bagian terakhir dalam kesimpulan itu ada bagian saran. Salah satu saran itu berisi penelitian selanjutnya. Jadi setelah penelitian ini apa nih yang bisa dilakukan? Karena gini, karena penelitian itu kan memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Sementara kita tahu bahwa masalah yang ada di masyarakat tak akan pernah habis, ya kan? Kan nggak, selama manusia hidup, selama itu pula masalah di masyarakat akan ada. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa dalam melakukan penelitian maka selalu ada, tidak ada ujung ya. Sama seperti kasih ibu kan, nggak ada ujung sepanjang jalan katanya. Jadi kamu nggak pernah menemukan ujungnya, nggak pernah jalan buntu ya. Jadi penelitian juga seperti itu. Nah, eksplanatif itu berupaya untuk menyambung hal tersebut ya, menyambung rangkaian. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini gitu. Jadi satu rangkaian fenomena sebab akibat. Kenapa misalkan politik uang marak? Nah, itu diteliti. Ternyata ditemukan jawabannya ya karena desain sistem pemilihannya yang membuat seperti itu. Misalkan nggak dibiayai oleh negara, misalkan harus
biaya harus membayar perahu karena ada syarat didukung sekian partai gitu. Dari situ nanti setelah menemukan penelitian itu, kenapa penelitian uang marak, jawabannya adalah karena sistem yang buat begitu. Penelitian yang kemudian muncul adalah kenapa sistemnya dibuat seperti itu. Gitu. Kemudian muncul lagi jawaban misalkan karena sistem itu dibicarakan oleh elit-elit demokratis dan juga elit-elit lama yang tidak demokratis. Gitu. Jadi itu hasil dari kompromi pertarungan dua elit. Baru muncul lagi pertanyaan, kenapa dalam merumuskan itu elit lama juga ikut di situ gitu. Muncul lagi jawabannya, karena sifat dari perubahan politik di Indonesia itu reformasi bukan revolusi. Jadi ketika reformasi dilakukan artinya perubahan sebagian, jadi gitu terus sampai ujungnya seperti berfilsafat. Pertanyaan terus, pertanyaan. Dan itu eksplanatif. Oke? Dan di level yang lebih tinggi lagi adalah eksploratif. Eksploratif itu artinya Anda meneliti sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang. Jadi sesuatu yang mungkin belum diteliti oleh orang lain. Seperti misalkan di tahun 2018 muncul satu fenomena di pilkada di mana calon tunggal itu kalah. Sebelumnya itu calon tunggal itu kan sudah mulai ada sejak 2015. Tapi di 2015 semua calon tunggal menang. Melawan kotak kosong, dia menang semua. Tapi 2018 ada nih kalah. Nah, itu kemudian menarik peneliti untuk diteliti. Kenapa kok bisa lawan kotak kosong kok kalah nih di Makassar saat ini. Jadi dia sifatnya eksploratif, sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang. Gitu. Karena kejadiannya baru. Gitu. Ya pilkadanya kan banyak, udah lama kan, udah banyak diteliti orang. Tapi spesifik di mana ada kandidat yang calon tunggal kalah baru itu. Nah, itu bisa kita masukkan kategori eksploratif. Jadi ini ya, di bagian tujuan penelitian Anda harus putuskan, dia masuk deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif, kemudian jelaskan kenapa. Kayak yang saya ceritakan tadi ya, dia eksploratif misalkan karena baru pertama kali itu tuh ada calon tunggal yang kalah di pilkada, jelaskanlah, bikin juga datanya. Kemudian di bagian ini juga sebenarnya kenapa paling terakhir dibahas, karena tujuan, metode, dan juga sistematika itu persamaannya adalah mereka itu sebenarnya sama-sama implikasi dari masalah dan teori yang sudah kita pilih. Jadi dia sebenarnya ngikut aja. Dia udah otomatis gitu. Kita hanya perlu mencari linknya. Kalau kita pertanyaannya tipenya ini, tujuannya mana gitu. Dan gitu juga nanti metode gitu. Kalau pertanyaannya ini, maka metodenya akan ngikut. Gitu. Jadi peneliti itu nggak menentukan tujuan, metode, dan sistematikanya, tapi dia mencari tahu apa konsekuensi dari state of the art-nya terhadap tujuan, sistematika, dan metode. Oke, mudah-mudahan bisa diikutin yang saya sampaikan. Nah, itu tujuan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ditambahlah di tujuan kan. Misalkan pertanyaan Anda, bagaimana pola kepemimpinan Edi Ramayadi selama memimpin Gubernur Sumut. Nah, maka Anda akan menulis di tujuan penelitian, tujuan ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tentang kepemimpinan Edi. Disebut deskriptif karena selama ini sudah banyak penelitian tentang kepemimpinan, tapi belum ada yang menggunakan data tentang Edi. Gitu. Jadi dia mengikut dari pertanyaan penelitian. Pertanyaannya apa, otomatis tujuannya itu. Gitu. Itu masuk saya yang ngikut. Jadi kalau Anda pengen pertanyaannya adalah, mengapa calon tunggal di Makassar kalah pada Pilkada 2018, maka tujuannya adalah untuk menjelaskan kenapa bisa kalah. Gitu. Jadi otomatisnya jadi tujuannya. Cuman Anda perlu untuk mencari tahu kategorinya yang mana. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya, atau raise hand nanti saya persilakan. Kita masuk ke metode. Ya, 3 hal yang kita bicarakan hari ini, tujuan, metode, dan sistematika. Nah, bagian ini yang paling banyak. Metode itu sebelumnya saya tanya dulu, apa beda dari metodologi dan metode? Ada yang bisa
kasih pendapat. Metode itu tata cara, kalau metodologi ilmu, Pak. Oke. Ilmu apa? Metodologi ilmu apa? Ilmu tentang cara penelitian itu, Pak. Itu. Oke, ya. Karena ada loginya ya. Logi itu kan dari kata logos, artinya ilmu. Ya, jawaban siapa tadi? Sio ya. Iya, Pak. Nah, jadi dalam penelitian, metode bedanya gini. Metode itu disebutkan secara eksplisit dalam proposal penelitian atau dalam laporan penelitian. Jadi ada subbabnya. Tapi metodologi dia nggak kelihatan, dia implisit. Itu bedanya ya. Jadi metodologi itu sebenarnya adalah keseluruhan cara bagaimana menuliskan skripsi itu, menuliskan penelitian itu. Tapi metode itu dia khusus tentang hal-hal ini. Teknik pengumpulan data, pemilihan informan, format wawancara, cara wawancara, teknik analisis data, teknik validasi. Jadi inilah setidaknya yang harus ada dalam metode. Tapi metodologi dia di luar ini disebutkan juga, termasuk apa? Termasuk bagaimana cara Anda menulis latar belakang. Itu kan nggak dijelaskan di sini. Bagaimana cara Anda menulis metode itu sendiri. Nah, itu adalah metodologi yang nggak dijelaskan secara eksplisit, tapi itu implisit aja. Itu ya bedanya. Ya, metode adalah cara untuk menyelesaikan penelitian itu, tapi metodologi lebih dari itu, termasuk memikirkan cara untuk mendapatkan cara itu seperti apa gitu. Ya, mudah-mudahan Anda bisa pahami. Kita lihat satu persatu ya. Ini khusus kualitatif, beda dengan kuantitatif nanti. Kita mulai dari pengumpulan data kualitatif. Oke. Setidaknya ada 3 jenis ya. Tiga jenis teknik dalam pengumpulan data kualitatif, yaitu kepustakaan, dokumentasi, dan studi lapangan. Yang dua ini datanya data sekunder. Oke, dengarkan ya. Yang dua ini datanya data sekunder, di mana data sekunder artinya data itu kita ambil dari orang ketiga. Jadi bukan kita yang langsung mendapatkan data itu, tapi kita mencari data yang sudah dikumpulkan orang lain. Ya, itulah yang disebut dengan data sekunder ya. Yang studi pustaka, library research, studi literatur ya. Jadi bedanya studi pustakaan dan dokumentasi adalah kalau studi kepustakaan dia itu bisa dari buku, bisa literatur, bisa peraturan, artikel, jurnal, situs web gitu. Tapi kalau dokumentasi dia sifatnya itu kayak riwayat hidup, data perolehan suara ya, itu dokumentasi ya. Itu bedanya itu kalau di dokumentasi sebenarnya dia data yang masih sangat mentah gitu. Belum ada analisis di situ. Tapi kalau studi kepustakaan kan di buku, literatur itu kan sudah ada analisis di situ. Datanya udah dianalisis orang. Tapi kalau studi dokumentasi memang betul-betul data real, misalkan data BPS, nah itu studi dokumentasi ya. Nah, itu sumber yang pertama dan kedua, teknik pengumpulan yang pertama dan kedua ya, dengan sumber data sekunder. Baru ada yang disebut data primer. Data primer itu artinya si peneliti langsung mendapatkan data tersebut, nggak melalui perantara orang lain, peneliti lain ya. Studi lapangan atau disebut sebagai field study. Jadi diperoleh langsung dari tempat penelitian. Nah, setidaknya ada 3 cara ya. 3 cara. Yaitu yang pertama observasi non partisipatif atau pengamatan langsung. Jadi si peneliti bisa datang langsung ke lokasi penelitiannya, kemudian dia mengamati, kemudian dituliskannya. Misalkan Anda mau meneliti tentang apa ya? Tentang strategi pemenangan pemilu misalkan. Ya, jadi Anda datang saat proses kampanye itu Anda datang gitu. Saat proses kampanye Anda datang, kemudian Anda simak apa sih yang disampaikan oleh tim sukses, apa sih yang disampaikan oleh kandidat, bagaimana respon. Jadi Anda seperti wartawan di sini. Anda mengamati. Ya, mengamati.
Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah di sini bias subjektivitas dari peneliti. Ya, karena dia lihat bukan berdasarkan kacamata orang lain, tapi kacamata dia, ya kan? Dari kacamata di sini bukan arti kacamata ya, tapi maksudnya adalah perspektif Anda gitu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sudut pandang orang lain, itulah teknik pengumpulan data jenis kedua dari studi lapangan, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview, yang paling banyak digunakan gitu, dan sampai sekarang masih yang paling efektif. Jadi kualitatif ya mau nggak mau, implikasi yang paling teknik pengumpulan datanya yang paling efektif sampai sekarang masih wawancara mendalam. Gitu. Terus yang terakhir FGD atau Focus Group Discussion. FGD ini artinya si peneliti mengumpulkan para narasumber di satu diskusi, kemudian dia pandu gitu. Dia pengen melihat perdebatan dari narasumber-narasumbernya. Misalkan si peneliti ingin melakukan penelitian tentang politik uang, gitu kan, di satu daerah. Maka dia undang misalkan tim ses dari kandidat A, tim ses dari kandidat B, tim ses kandidat C, dia undang misalkan KPU, dia undang Bawaslu gitu. FGD biasanya udah levelnya udah lebih tinggi lagi ya, biasa dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sudah expert gitu. Saya pun belum di level peneliti yang bisa menggunakan FGD ini ya, kalau mengumpulkan data. Karena track record saya masih sedikit. Ya. Oke, ini teknik pengumpulan data. Jadi nanti tugas Anda itu kan menentukan tujuan penelitian Anda apa. Teknik pengumpulan data Anda bagaimana. Jadi Anda harus tentukan dari awal data-data dari proposal Anda itu akan Anda cari dari mana. Kalau Anda melakukan wawancara siapa, itu harus ditentukan dari awal. Kalau Anda mau studi kepustakaan, Anda harus tentukan, udah dapat nih literaturnya apa aja. Oke, wawancara mendalam itu ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Ya, ada istilah-istilah ini. Pertama, teknik pemilihan partisipan. Kalau di kuantitatif kan kita teknik penentuan samplingnya itu bisa dengan sistem acak, bisa dengan sistem sistem angka ya, kan ada yang angka-angka dalam kotak itu. Nah, kalau dalam kualitatif menentukan narasumber itu dengan dua teknik. Yang pertama purposive, yang kedua snowball. Purposive itu adalah informan dipilih berdasarkan sifat dan tujuan penelitian. Artinya dia memang sengaja dipilih gitu. Jadi kalau Anda meneliti tentang misalkan tentang praktik politik uang pada pilkades, maka Anda mau nggak mau harus meneliti siapa yang melakukan politik uang gitu. Dan juga yang terkait dengan itu, misalkan masyarakat, misalkan jadi dia purposif, memang ditentukan dari awal, memang dia adalah konsekuensi dari tujuan penelitian kita. Kalau tujuannya untuk meneliti mengapa terjadi politik uang, maka ya mau nggak mau harus diteliti si kandidat itu, kenapa pilih strategi itu. Harus meneliti siapa yang melakukan operasi politik uang, gitu. Kenapa mau dilakukannya, gitu. Brokernya, gitu. Apa imbalan yang dia dapat, gitu. Pemilihnya, kenapa menerima itu. Gitu. Jadi, purposive. Nah, kalau snowball, biasanya snowball itu bola salju ya. Bola salju kan kalau menggelinding dari atas ke bawah, makin lama kan makin besar. Itu analoginya ya. Jadi, dalam hal ini, narasumber itu didapatkan dari narasumber sebelumnya. Gitu. Jadi, ini biasanya untuk hal-hal sensitif. Misalkan Anda meneliti tentang partisipasi politik LGBT misalnya. Anda kan nggak punya banyak jaringan, karena mereka kan nggak terbuka kan. Di masyarakat kan mereka ditolak, jadi mereka di bawah tanah. Gitu. Walaupun sebenarnya mereka itu banyak juga. Jadi Anda teliti misalkan satu gay, dari dia Anda dapat gay yang lain atau lesbian yang lain gitu. Atau misalkan tentang Anda meneliti misalkan tentang politik uang tadi gitu.
Anda nggak tahu nih siapa yang melakukan operasi politik uang itu kan. Tapi Anda bisa dapat dengan menanyakan tim pemenangannya. Tim pemenangannya kan kelihatan. Siapa sih Pak yang Anda suruh untuk mengirimkan uang ke masyarakat? Nah, itu kan bisa dikasih tahu gitu. Nah, itu disebut dengan snowball. Jadi narasumber itu diperoleh dari narasumber yang satu gitu. Kemudian format wawancara itu ada dua, ada terstruktur dan semi terstruktur. Terstruktur artinya Anda sudah menentukan pertanyaan wawancara itu secara rigid, ya, secara saya akan menanyakan ini. Wawancara itu namanya question apa ya? Questionnaire, daftar pertanyaan. Ya. Kemudian ada yang semi terstruktur, artinya lebih banyak dibiarkan informan itu bercerita. Gitu. Jadi dieksplorasi. Kemudian cara wawancara itu bisa dengan face to face, ini yang paling sering, kemudian bisa melalui telepon, kemudian bisa melalui surat elektronik atau email. Tentu saja wawancara face to face itu tetap paling berkualitas. Kenapa? Karena bisa membuat narasumber terbuka, kemudian bisa membuat pewawancara juga menggali lebih dalam lagi. Kalau telepon kan ada keterbatasan ya. Apalagi email. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan wawancara ya, yang sangat penting dalam metode penelitian kualitatif. Nah, kemudian kita masuk ke analisis data. Setelah data dikumpulkan, pertanyaannya kan bagaimana cara menganalisisnya. Jadi, analisis data itu adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya. Jadi dia teknik analisis datanya ada dua. Pertama dengan data coding, kemudian dengan analisis wacana. Analisis wacana ini digunakan untuk kalau data Anda sekunder, ya, studi pustaka. Jadi Anda lebih melakukan ke analisis wacana sebenarnya. Tapi kalau data coding itu artinya data-data yang Anda kumpulkan itu Anda pilah-pilah, kemudian Anda bikin kategori tertentu dia. Gitu. Maksudnya gini, narasumber Anda misalkan ada 3, ada pimpinan partai, ada anggota partai, ada pemilih misalkan. Nah, jadi pertanyaan yang Anda tanya itu kan sebenarnya mirip-mirip ya, ketiga narasumber itu. Misalkan persepsi dia terhadap ideologi partai. Jadi Anda kategorisasi persepsi si elit partai tentang ideologi seperti apa, persepsi anggota partai tentang ideologi seperti apa, persepsi pemilih terhadap ideologi partai seperti apa gitu. Jadi dengan mengkategorisasi nanti akan ditemukan pola-pola gitu, pola-pola tentang masalah penelitiannya. Dari situ kemudian analisis lebih gampang dilakukan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan teknik validasi data, yaitu triangulasi. Triangulasi ini apa? Artinya untuk mempercayai suatu data betul atau enggak itu perlu verifikasi. Kalau dalam jurnalistik itu ada istilahnya verifikasi. Jadi kalau dia dapat data dari narasumber si A, maka dia harus konfirmasi dengan narasumber yang lain. Misalkan Anda wawancara politik uang, ya. Anda wawancara politisi, Anda pakai strategi politik uang nggak Pak? Kemudian atau Bu ya. Kemudian dia bilang, oh enggak, saya hanya menawarkan program, pemilih yang memilih berdasarkan program bukan uang, saya nggak pernah melakukannya. Tapi ketika Anda konfirmasi ke pemilih, pemilih mengaku bahwa dia dapat uang dari tim sesnya si politisi tadi. Nah, di situ teknik itu disebut dengan triangulasi. Kita memvalidasi atau mengecek kebenaran yang disampaikan oleh narasumber. Oke, ini nanti silakan Anda baca tentang etika penelitian. Jadi ada ya. Jadi Pak, kalau misalnya gitulah, udah ditriangulasi lah datanya, sebenarnya jadinya salah. Terus di pemaparan datanya nanti gimana Pak? Anda jangan pakai data yang menurut Anda itu nggak betul. Kalau menurut Anda politisi yang bohong ya, jadi omongan dia jangan Anda gunakan ke penulisan penelitian Anda gitu.
Tapi di sini ya, yang kan namanya triangulasi. Namanya tri, kan 3. Artinya adalah itu kan tadi 1-1 skornya kan. Politisi bilang dia nggak kasih uang, pemilih bilang dia kasih uang. Gitu. Jadi supaya Anda kan nggak tahu nih siapa yang bohong, apakah pemilih yang bohong atau politisi yang bohong kan. Maka Anda harus cari narasumber yang lain. Misalkan Anda cari pemilih yang lain. Dapat nggak uang dari kandidat si A? Kalau dia bilang dapat, berarti kan udah 2-1. Nah, berarti Anda harus mempercayai yang pemilih, berarti dia menggunakan politik uang. Abaikan aja data dari mulutnya si politisi, karena dia bohong. Atau sebaliknya, kalau si pemilih yang lain bilang, atau banyak pemilih yang mengatakan, nggak pernah kok memang dia gunakan uang, berarti yang Anda percaya adalah politisi. Atau Anda tanya tim sesnya ada nggak mendistribusikan uang atau barang, souvenir atau apalah gitu. Jadi dia triangulasi itu maknanya adalah 2-1 skornya. Dia skornya harus 2-1. Itu ya, SEO ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini etika tadi. Oke, yang terakhir, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu ya ini pembagian bab ya. Jadi kan di proposal Anda sudah harus menentukan bab 1 Anda mau menulis apa, bab 2 Anda mau menulis apa, bab 3 menulis apa. Sebenarnya kalau bab 2 kan sebenarnya perluasan dari latar belakang ya. Bab 2 itu yang ditulis di bab 2 adalah objek penelitian Anda lebih detail. Misalkan penelitian Anda tentang penggunaan birokrasi pada pilkada. Jadi Anda jelaskan di bab 2 itu birokrasi yang Anda maksud birokrasi mana gitu. Pilkadanya pilkada kapan, di situ dijelaskan. Ya, atau misalkan Anda sering baca itu kan lokasi penelitian ya kan. Misalkan Anda meneliti tentang kampanye pada pilkada di Medan. Jadi Anda jelaskan di Medan karakteristiknya seperti apa, sejarah itu siapa gitu. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Saya langsung jadi blank. Nah, bab 2 ya. Jadi bab 2 itu adalah perluasan dari latar belakang, kemudian ya objek penelitian Anda dijelaskan lah di sini. Kemudian menentukan berapa bab skripsi Anda itu dari teori, turunnya dari teori ya. Jadi Anda ingat ya skema alur penelitian yang saya bikin tempo hari, ya kan? Misalkan ini ya, share. Sebentar. Misalkan seperti ini. Saya kan di video kerangka teori kan saya bikin alur berpikir ya. Dan itu disarankan Anda ciptakan kan. Misalkan alur berpikirnya seperti ini. Jadi kan kalau kayak gini gampang aja. Jadi bab 3 Anda misalkan ngomongin strategi personalistiknya, bab 4 Anda ngomongin strategi materialistiknya gitu. Atau sebaliknya, bab 3 Anda bab 3 Anda ngomongin strateginya, kemudian di bab 4 Anda ngomongin peran brokernya gitu. Jadi di pembagian bab dari sistematika itu berdasarkan dari skema berpikir atau teori. Ya. Kalau Anda pakai teori kompetitif authoritarianism misalkan ya, satu teori yang dikenalkan Levitsky dan Wade, dia kan bilang ada 3 variabel.
Ya, dia bilang rezim itu disebut competitive authoritarianism atau CA. CA itu adalah rezim politik yang enggak demokratis, enggak juga otoriter ya. 3 variabelnya yaitu pemilunya enggak adil, ada pelanggaran kebebasan sipil, baru ada ketimpangan dalam persaingan politik. Jadi oposisi dan the ruling party itu enggak imbang gitu. Jadi di bab 3 Anda ngomongin pemilu, bab 4 Anda ngomongin pelanggaran kebebasan sipil, bab 5 Anda ngomongin ketimpangan. Jadi the point is sistematika itu Anda turunkan dari teori yang Anda gunakan. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi, oke. Sampai di sini saya sudah menjelaskan kepada Anda semua substansi dari setiap komponen proposal itu dan bagaimana cara menuliskannya. Saya harap sih sebenarnya Anda mengikuti cara ini dalam menuliskan skripsi nanti, karena ini adalah jalannya. Ini jalan ninjanya. Sampai sekarang kan mau nggak mau kalau Anda lulus harus mengerjakan skripsi kan. Itu kan prasyarat Anda untuk lulus. Jadi mau nggak mau Anda harus belajar. Meskipun nanti setelah keluar dari sini, Anda itu tidak ingin menjadi dosen atau akademisi gitu, atau menjadi peneliti. Mungkin Anda mau menjadi pegawai bank, atau Anda mau menjadi polisi, atau Anda mau menjadi Satpol PP, atau Anda mau menjadi apapun itulah gitu kan. Yang itu nggak memerlukan skill metode penelitian, ya kan? Ya, mau nggak mau di sini Anda tetap harus belajar karena itu menjadi prasyarat Anda untuk lulus. Oke, sampai di sini topik tujuan, metode dan sistematika. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau belum dipahami, silakan ditanyakan.